Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Aku senang banget mama aku nonton di rumah Ustadz. Ustadz di Makassar kira-kira banyak yang nonton gak nih? Oh, alhamdulillah sekarang udah nonton semua. Udah nonton karena semua? jam tayang untuk Islam itu indah udah dibuka sekarang. Udah di segmen dibuka. 2. Jadi semakin banyak yang nonton dari berbagai macam Indonesia daerah di bagian tengah Indonesia. dan timur sudah bergabung. Masya Allah, baik jamaah, tema kita hari ini seperti mati lampu. Wah. Seperti mati lampu, sayang. Oke, itu seperti iman. Seperti mati lampu itu seperti iman. Diibaratkan lampu itu harus terus menyala. Jangan sampai mati yang akhirnya membahayakan diri kita. Baik, kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Aku penasaran sama kata-kata Ustadz Syam tadi itu. Ustadz Syam tadi bilang katanya iman itu bisa mencapai titik tertinggi dengan kata la ilaha illallah. Emang sesimpel itu Ustadz? Wis, iman simple ya. Maksudnya tadi kan kata cuma la ilaha illallah. Berarti kita gak perlu ngaji. Tadi kan Ustadz bilang kayak gitu. Ngucapin aja lah ilaha illallah, Oh la gitu ilaha dong, illallah. gak perlu belajar kah? Atau kita harus bagaimana Ustadz Syam? Ya ada nasyid itu ya, nasyidah lah ya. Dulu sering kita dengar waktu kecil itu kan. Miftahul jannah. Nah, itu Nasidaria yang Iya. ada di Jawa Timur. Gimana? Miftahul jannah la ilaha illallah. Gitu. Aduh, enggak bagus banget suara saya. Masya Allah. Gak apa-apa. Aduh ya Allah. Nah, Aduhai suaranya Masya Allah. Aduhai. Masya Allah. Tapi makna dari lagu ini Masya Allah kan dikatakan bahwasanya kuncinya surga la ilaha illallah. Ya kan kuncinya surga itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Iya kan modal kita masuk surga itu iman. Sedangkan kuncinya itu adalah kalimah la ilaha illallah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah sepenting itu kalimah la ilaha illallah? Ya. Sehingga orang nggak usah sholat, nggak usah ini, ya udah la ilaha La illallah ilaha aja. illallah aja gitu. Tapi benar dalam surah Az-Zukhruf ayat 28 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Nabi Ibrahim itu mengawal kalimah la ilaha illallah ini, kalimah tauhid ini kepada keturunannya supaya mereka kembali. Cara mengawalnya itu saking pentingnya kalimat ini. Cara ngawalnya itu apa? Nabi Ibrahim tidak memberatkan keturunan-keturunan beliau dalam hal agama. Tidak pernah memberatkan. Contoh apa? Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Apakah tiba-tiba Nabi Ibrahim langsung, Mail sini sembelih kau, disuruh saya sama Allah. Enggak. Langsung ditanya dulu. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda sayang, saya bermimpi fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Artinya kalau Nabi Ibrahim mau langsung aja. Sini Mail ku sembelih kau, saya disuruh sama Allah. Enggak mungkin. Tapi Nabi Ibrahim cara mengawal kalimah tauhid ini luar biasa. Sehingga Nabi Ismail itu sosok yang mengajarkan dia tentang kebaikan, akhlak mulia adalah ayahnya sendiri gitu. Saya yakin sama ayah saya karena dia mengajarkan yang namanya kebaikan dan dia adalah pemegang teguh kalimah la ilaha illallah. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Nabi Ismail kecil datang di dekat bapaknya sambil membawa kambingnya, diikatnya di situ di rukun Yamani dulu itu tempat ngikat kambingnya Nabi Ismail alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim langsung, jangan kau ikat di situ tanah suci nih, tanah suci. Enggak, dibiarkan. Kenapa? Demi menjaga yang namanya kalimah la ilaha illallah. Jangan sampai dimarahin sama Nabi Ibrahim alaihissalam langsung kecewa dia. Oh gitu ya, orang yang beriman tuh kayak gitu ya, galak ya. Apa segala macam. Ya. Coba lihat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menjaga kalimah la ilaha illallah dibawa sampai cucunya Hasan Hussein radhiyallahu anhuma. Bagaimana Rasulullah SAW menjaga kalimah itu kepada dua cucu beliau. Ya kan? Nabi sujud, cucunya naik ke atas, tidak bangkit, dibiarkan. Berarti cucunya ikut ke masjid melihat kebaikan kakeknya. Oh ini berarti karena la ilaha illallah ini ada pada kakek saya. Sehingga mereka semua jadi akhlak yang baik. Dan saya harus menjaga itu yang disebut. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Menjaga kalimah la ilaha illallah. Kenapa ini penting? Karena kadangkala mungkin ada orang tua yang mendidik agama terlalu sadis kepada anak-anaknya. Keras tidak mencontoh ini. Sehingga dia mengerti tentang kebaikan itu dari orang-orang yang tidak menanamkan tauhid.
Artinya gini, seorang orang tua nggak pernah ngasih misalnya game kepada anaknya. Ya. Ya kan? Harus begini, harus begini, harus begini. Akhirnya anaknya kenal game dari tetangganya yang nggak pernah sholat. Oh. Jadi dia merasa, oh yang bagus itu tetangga saya, yang baik yang nggak pernah sholat. Karena Aduh. ngasih kesenangan. Oh. Yang baik itu tetangga saya yang nggak pernah sholat. Ngapain bapak saya sholat tapi jahat. Gitu Aduh. kan. Pentingnya la ilaha illallah. Maka sangat penting. Iman tertinggi itu adalah menjaga kalimah la ilaha illallah. Apakah dengan kalimah la ilallah nggak perlu sholat? Oh tentu tidak. Tetap harus sholat. Sholat tetap, zakat tetap. Tapi iman yang tertinggi itu adalah kul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertanyaan karena kalau orang sholat tapi Ya. tidak ada la ilaha illallahnya diterima enggak? Enggak juga. Oh enggak diterima. Iya. Dia sholat untuk siapa? Untuk Allah. Untuk Allah. Berarti sangat penting kalimah Tapi la kan ilaha kadang illallah. nggak semua orang open minded ya Ustadz ya. Kadang ada orang yang lo ngapain beriman hidup lo aja segitu-gitu aja ya lah udahlah gitu Makanya kan. kita harus tunjukkan. Saya pemegang la ilaha illallah dan saya sukses. Oh Masya Allah. Memang sih sebenarnya kalimatnya terdengar simpel cuma lebih berat. Yang membuat berat tuh karena kita nggak tahu keutamaannya itu ya Betul, Ustadz ya. iya. Oh iya baik Saya mau baik. tanya Sony, Kenapa Ustadz? ada nggak la ilaha illallah dalam salat? Nggak ada. Ada tahiyat. Oh iya. Masya Allah. Baik jamaah kita teruskan pelajaran kita hari ini. Semoga semakin menambah keimanan kita. Kita belajar biar kita menjadi terang benderang gak redup lagi. Nah sebelumnya saya mau ngasih lihat tayangan. Ini astagfirullah ini agak miris sih jamaah. Seorang anak ingin memenjarakan ibunya sendiri cuma karena motor. Astagfirullahaladzim kita lihat tayangannya jamaah.